Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iki Arki Ramadan dari Teknik Elektro UNS tahun angkatan 2017. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ringkasan dari buku Decision Support System and Intelligence System yang ditulis oleh Turban. Kita lanjut ke bagian yang pertama, yaitu gambaran umum dari sistem mendukung keputusan. Di dalam buku ini, biasanya di setiap bab terdapat studi kasus yang dapat menceritakan pembelajaran yang akan dipelajari. Pada bab ini, studi kasus yang digunakan yaitu perusahaan Southwest Airlines. Pada awal tahun September 2001, setahun setelah bencana, terjadi penurunan pendapatan pada maskapai penerbangan. Sebelum menggunakan aplikasi S-Base dari Hyperion pada tahun 99 dengan nilai sekitar 1 juta, sebelumnya perusahaan tersebut menggunakan analisis manual dengan query. Total waktu yang dimakan bisa sampai 4 jam. Dengan penggunaan aplikasi S-Base dari Hyperion, setelah krisis besar-besaran tersebut, waktu analisis dipangkas menjadi hanya 2 menit saja, sehingga dihasilkan penghematan yang sangat besar karena aplikasi tersebut menjalankan skenario terburuk dan kasus terbaik serta membuat perkiraan. Sehingga setelah bencana tersebut, Southwest dapat dengan segera menstabilkan keuangannya. Sistem mendukung keputusan. Sistem yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial dalam masalah yang tidak terstruktur. Biasanya dibangun untuk mendukung solusi atau mengevaluasi peluang-peluang yang ada. Sistem mendukung keputusan itu metodologi mendukung keputusan. Pada sistem mendukung keputusan, dia bersifat fleksibel, adaptif, dapat berinteraksi atau interaktif, terdapat grafik user interface sehingga memudahkan pengguna, iteratif, dan mempekerjakan permodelan. Pada slide ini kita dapat melihat karakteristik dan kegunaan dari DSS. Teman-teman bisa melihat lebih lengkap di bukunya. Kita lanjut ke bagian model dan analisa. Balik lagi kita ke contoh kasus dari MSS. Sebuah perusahaan DuPont yang menghindari biaya modal dengan melakukan simulasi. Di sini diceritakan dulu DuPont menggunakan simulasi untuk menghindari pengeluaran modal yang mahal untuk armada gerbong kereta karena permintaan pelanggan pada saat itu berubah. Daripada hanya membeli lebih banyak gerbong kereta api, DuPont beralih untuk mengembangkan model simulasi Pro Model yang mewakili keseluruhan produk sistem transportasi perusahaan. Simulasi tersebut secara akurat memodelkan variabilitas yang melekat dalam produksi, seperti bahan kimia, ketersediaan mobil tangki, waktu transportasi, waktu bongkar muat, dan permintaan pelanggan. Model simulasi dapat menyediakan lingkungan virtual di mana eksperimen dengan berbagai kebijakan yang mempengaruhi sistem transportasi fisik dapat dilakukan sebelum perubahan nyata dilakukan. Perubahan dapat dilakukan dengan cepat dan murah dalam dunia simulasi karena hubungan antar komponen sistem dipresentasikan secara matematis. Jadi nggak perlu lagi si perusahaan DuPont ini untuk membeli gerbong kereta api yang nantinya tidak kejual. Kita masuk ke MSS modeling. Permodelan adalah elemen kunci di sebagian besar pada decision support system. Contoh permodelan itu ada banyak. Setiap model memiliki teknik yang berbeda-beda.
memungkinkan pemeriksaan cepat untuk mencari solusi alternatif. Beberapa model sering disertakan dalam DSS, jadi nggak cuma satu model. Trennya sekarang adalah transparansi. Ini ada beberapa model yang dapat digunakan dalam decision support system atau sistem pendukung keputusan. Yang pertama adalah model berbasis algoritma, model berbasis statistik, model berbasis pemrograman linear, model grafis, model kuantitatif, model kualitatif, model simulasi. Ini adalah kategori-kategori model yang tadi lebih lengkap ada di bukunya, beserta teknik-teknik yang dipakai. Yang paling populer adalah mungkin model simulasi. Simulasi adalah salah satu pendekatan permodelan yang umum. Dengan dilakukan simulasi, maka dapat terlihat lebih jelas masalah yang dihadapi. Dapat teridentifikasi solusi alternatif, bisa berorientasi objek, dapat meningkatkan pengambilan keputusan. Lalu dapat terlihat dampak dari alternatif keputusan lainnya. Model yang lainnya adalah model statis. Model statis ini menggambarkan situasi pada waktu tertentu. Waktu tersebut bisa bergulir maju namun hanya menggambarkan pada satu waktu tertentu. Biasanya berulang. Dengan permodelan statis ini, keadaannya stabil, parameter operasi yang optimal, kontinu, tidak bervariasi. Model statis ini sebagai alat utama untuk desain proses. Selanjutnya itu adalah model dinamis, mewakili situasi yang berubah tergantung waktu, kondisi yang bervariasi, menggunakan serta menghasilkan tren. Kemunculan mungkin tidak berulang. Di sini kita lihat diagram pengaruh. Diagram pengaruh ini adalah representasi grafis dari permodelan. Setelah dilakukan permodelan, lalu dibuat salah satunya yaitu diagram pengaruh ini. Ini contoh diagram dari pengaruh yang dihasilkan setelah dilakukan permodelan. Ini contoh diagram pengaruh pada profit model. Selain itu, dapat dibuat dalam tabel keputusan. Analisis keputusan beberapa kriteria. Fitur-fiturnya meliputi variabel keputusan alternatif, variabel yang tidak dapat dikontrol, variabel hasil. Menerapkan prinsip kepastian, ketidakpastian, dan resiko. Ini contoh tabel keputusan atau decision tables. Tabel tersebut mencakup variabel keputusan alternatif, variabel yang tidak dapat dikendalikan, contohnya keadaan ekonomi, lingkungan, dan variabel hasil yang diproyeksikan. Semua model di bagian ini disusun dalam kerangka kerja di spreadsheet. Decision tree. Representasi alternatif dari tabel keputusan adalah pohon keputusan. Berisi representasi grafik dari hubungan. Pendekatan beberapa kriteria. Pohon keputusan menunjukkan hubungan masalah secara grafis dan dapat menangani situasi kompleks dalam bentuk yang ringkas. Model matematik MSS menghubungkan variabel keputusan, variabel tak terkendali, parameter, dan variabel hasil. Variabel keputusan menggambarkan pilihan alternatif. Variabel yang tidak dapat dikontrol berada di luar kendali pembuat keputusan. Faktor tetap adalah parameter. Hasil antara menghasilkan variabel hasil menengah. Variabel hasil bergantung pada solusi yang dipilih dan variabel yang tidak dapat dikontrol. Model matematik dalam MSS. Pertama, model non-kuantitatif. Contohnya hubungan simbolik, hubungan kualitatif. Hasil berdasarkan keputusan yang dipilih, faktor-faktor di luar pengambil keputusan, hubungan antar variabel. Ini contoh penggunaan matematika dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah pendekatan pencarian atau search approach.
teknik analitik algoritma untuk masalah terstruktur. Umum, penelusuran langkah demi langkah mendapatkan solusi optimal, atau pencarian buta, pencacahan lengkap, semua alternatif dieksplorasi, pencacahan tidak lengkap, yaitu parsial atau memilih bagian tertentu. Selanjutnya yaitu heuristik, penelusuran langkah demi langkah yang berulang, berbasis aturan, jadi digunakan untuk situasi tertentu. Solusi yang cukup baik, tetapi pada akhirnya akan mendapatkan tujuan optimal. Contoh heuristik, pencarian tabu, mengingat dan mengarahkan ke pilihan kualitas yang lebih tinggi. Algoritma genetik secara acak memeriksa pasangan solusi dan mutasi. Business intelligence, studi kasus dalam business intelligence. Di negara Amerika Serikat, kedua komponen utama dari sistem pertahanannya saling berbagi informasi. Tujuan dari digabungnya kedua buah gudang data tersebut adalah untuk menciptakan model yang bisa diterapkan untuk mengintegrasikan pengetahuan yang berada di banyak sumber data yang berbeda sambil memastikan bahwa privasi dan kebebasan sipil dilindungi secara memadai. Perbedaan data, informasi, dan pengetahuan. Data merupakan deskripsi paling dasar tentang hal, peristiwa, dan aktivitas dan transaksi. Data itu fakta, mungkin ada di internal atau di eksternal. Lalu, data yang diorganisir memiliki arti dan nilai disebut informasi. Selanjutnya, data atau informasi yang diolah sehingga menyampaikan sebuah pemahaman itu dinamakan pengetahuan atau knowledge. Data mentah dapat dikumpulkan secara manual atau dengan instrumen pengambilan data. Kualitas data itu sangat penting. Kualitas itu menentukan kegunaan. Terdapat 4 buah kualitas data, klasifikasi kualitas data, yaitu kontekstual, intrinsik, aksesibilitas, dan representatif. Seringkali diabaikan atau ditangani dengan santai. Masalah terpapar saat data diringkas. Ini beberapa permasalahan data yang dapat dilihat dari bukunya. Sistem manajemen basis data dilengkapi sistem operasi standar dengan memungkinkan integrasi data yang lebih besar, struktur file yang lebih kompleks, dan pengambilan data dan perubahan yang sangat cepat. Keamanan data yang lebih baik. Secara khusus, DBMS adalah program perangkat lunak untuk menambahkan informasi ke database dan melakukan pengolahan data. Model database. Kita dapat lihat contohnya di gambar ini, yaitu ada relasional, hierarki, dan jaringan. Jika hierarki itu dari atas ke bawah seperti pohon yang terbalik, bidangnya hanya memiliki satu induk, setiap induk memiliki beberapa anak. Model database ini sangat cepat. Yang kedua adalah model database jaringan. Hubungan dibuat melalui daftar tertaut menggunakan pointer. Anak-anaknya dapat memiliki beberapa induk, fleksibilitas yang lebih besar, overhead yang substansional. Relasional, tabel data 2 dimensi dengan beberapa query akses, memeriksa hubungan antara beberapa tabel, fleksibilitas cepat dan dapat diperpanjang dengan kebebasan data. Selanjutnya adalah model database berorientasi pada objek. Data dianalisis pada tingkat konseptual, pewarisan, abstraksi, dan enkapsulasi. Model database lainnya yaitu berbasis multimedia, dapat menyimpan gambar, video, suara, dan lainnya. Berbasis dokumen, dapat menyimpan dan pengelolaan dokumen. Model database yang cerdas seperti menggunakan ANN. Data warehouse atau gudang data. Contoh kasus di awal menunjukkan skenario di mana gudang data dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Data yang diperlukan tersebar di banyak lembaga pemerintahan. Digabungkan data agar tersedia
saat diperlukan. Di saat yang sama, jumlah pengguna yang berinteraksi juga semakin banyak.